wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Di sini kami dari kelompok 15 mata kuliah Tafsir Dakwah ingin mempresentasikan hasil dari rundingan kami mengenai tafsiran Quran surah Yusuf ayat 36 sampai 40 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Hanakia. Nama saya Nur Latifah. Saya Nurina Lutfiana yang akan menjelaskan presentasi kali ini. Mari kita simak selanjutnya. Nah, kami akan mengusung materi dari prinsip dakwah 9 dan 10 mata kuliah tafsir dakwah. Subbab yang akan kita pelajari yaitu kisah surat Yusuf mendidik bukan menelanjangi ayat 36-40 dan kisah surat Al-Anbiya belajar pada guru bukan hanya buku ayat 7. Kali ini kita akan membahas kisah surat Yusuf ayat 36-37. Dalam surat Yusuf ini menceritakan tentang kisah kehidupan penting dalam kehidupannya Nabi Yusuf dalam mengemban amanah-amanah yang diutus atau yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Diceritakan dari Al-Baihaqi, diceritakan bahwasanya terdapat golongan Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam sebab mendengarkan kisah-kisahnya Nabi Yusuf. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Artinya, dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Nah, dapat ditafsirkan juga dalam kitab Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka disebutkan bahwasannya pada zaman itu Yusuf merupakan korban konstitusi pertimbangan politik istana. Ia tak tahu karena fitnah apa Yusuf difitnah apa sampai-sampai beliau itu dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi saat itu dalam penjara Yusuf itu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang Masya Allah. Salah satunya menurut kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya setelah beliau jadi penghuni penjara, lekaslah masyhur namanya karena sukanya menolong orang lain dan memegang amanat dengan setia, jujur berkata-kata, lagi baik tingkah laku, dan banyak sekali beliau itu melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Dan pada saat itu pun dia juga sanggup untuk mentakwilkan atau mentakbirkan mimpi, dalam arti mengartikan mimpi dan sudi berbuat baik kepada penghuni-penghuni penjara. Dicintai banyak orang. Ya, Yusuf alaihissalam dicintai oleh banyak orang sehingga beliau sendiri pun berbicara dengan orang-orang lain bahwasanya banyak sekali orang yang mencintai beliau, lalu beliau pun sampai-sampai berakhir tragis dengan akhir cinta tersebut. Beliau pun meringkuk terus terang bahwasanya aku sudah sangat cinta kepada engkau, hai Yusuf yang baik budi. Kemudian cinta pula kepadaku, yaitu Yusuf istri paduka yang mulia, maka beginilah jadi nasibku. Meskipun Yusuf sudah berkata seperti itu, namun mereka semua yang ada dalam penjara menjawab, meskipun demikian, katamu, demi Allah, tidaklah kami sanggup membebaskan diri kami daripada mencintai engkau. Jadi Masya Allahnya Yusuf itu dicintai oleh banyak orang. Menurut keterangan Ikrimah, dia berkata bahwasanya aku bermimpi menanamkan sebuah biji anggur, lalu aku peras dan aku hidangkan kepada raja. Kedua macam mimpi itu didengar dengan baik oleh Yusuf
Dan mereka meminta, terangkanlah kepada kami takwilnya atau artinya. Apakah arti kedua mimpi kami yang amat ganjil itu? Sesungguhnya kami melihat engkau ini adalah salah satu seorang dan antara orang-orang yang suka berbuat baik. Meskipun dia di dalam penjara, namun segala kesempatan akan berbuat baik kepada sesama manusia yang menderita dalam penjara itu masih dilakukan oleh Yusuf. Masya Allah sekali, beliau Nabi Yusuf yang dipenjara tanpa ada alasan. Kemudian beliau saat beliau masuk ke dalam penjara itu, beliau sangat dicintai oleh banyak-banyak orang, sehingga beliau juga dapat mentakwilkan mimpi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk mengartikan mimpi, dan yang akhirnya beliau pun Masya Allah sangat dicintai oleh banyak orang. Kisah surat Yusuf ayat 37. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang kisah surat Yusuf ayat ke-37 yang ditafsirkan oleh Kitab Kementerian Agama, yaitu ada 3 pokok yang penting. Yang pertama, mentakwilkan mimpi. Yang kedua, memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf alaihissalam. Nah, dalam ayat itu diterangkan sebelum Yusuf memberikan takwil mimpi kepada kedua pemuda tersebut, lebih dulu dia berdakwah tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diperolehnya dan sikap yang tidak mau tunduk kepada agama yang tidak benar. Beliau sangat mempercayai agama beliau yang beliau diajarkan dari nenek-nenek, kakek-kakek moyang beliau. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada kedua pemuda tersebut, yaitu, sebelum kamu menerima makanan yang dikirimkan untukmu, aku sudah tahu apa makanan itu dan akan aku jelaskan kepadamu sekarang ini. Beliau sangat Masya Allahnya tentang mentakwilkan mimpi, sehingga beliau sebelum terjadinya sesuatu, beliau sudah tahu apa yang akan terjadi kepada orang tersebut. Nah, menurut riwayat, bahkan orang-orang kerajaan ada yang mengirimkan kepada orang-orang yang bersalah dalam penjara tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan mereka itu untuk membunuh mereka yang bersalah. Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa ilmu yang seperti itu adalah wahyu dari Tuhan kepadanya. Dengan ilmu itulah saya dapat mentakwilkan mimpi, bukan seperti tukang tenung dan ahli nujum atau yang disebut biasanya Mbah Dukun, yang mempergunakan pertolongan setan, menerka-nerka dan menjampi-jampi yang belum tentu benar terkaannya itu, kata beliau. Dan selanjutnya Yusuf menjelaskan bahwasannya dia tidak mau bermain kepada Allah dan mengingkari kehidupan akhirat. Beliau sangat mempercayai Allah Subhanahu wa taala, agamanya, kemudian apa yang diberikan Allah kepada beliau, mukjizat-mukjizat itu, dan kesabaran beliau terhadap seluruh yang mengganggu beliau, seluruh yang mencelakai beliau. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan sempurna. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kisah surat Yusuf ayat 38. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Selanjutnya adalah tafsir surat Yusuf ayat 38 yang kami ambil dari kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah kami dapat menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah Yusuf menolak agama lain. Agama lain yang dimaksud di sini adalah agama yang dianut masyarakat umum Mesir, dan menolak agama apapun, dan Yusuf juga menolak agama apapun yang mempersekutukan Allah. Selanjutnya yaitu Yusuf menekuni agama nenek moyangnya dan mulai melanjutkan berdakwah dengan menjelaskan agama dan asal-usul keturunannya, yang dimana pada saat itu masyarakat Mesir sudah mengetahui walaupun sepintas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, di mana beliau ini bertiga adalah nenek moyang dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf meyakini agama dan ajaran yang dianutnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada faktanya kebanyakan dari para manusia itu mengabaikannya dan tidak bersyukur atas karunia yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kisah surat Yusuf ayat 39 sampai 40. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Artinya, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Artinya, apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, di sini saya akan melanjutkan penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 39 sampai 40 yang diadopsi dari kitab tafsir terjemah Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir. Quran Surah Yusuf ayat 39 sampai 40 ini memiliki ketersinambungan atau keterhubungan, sehingga saya akan menafsirkan atau menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, Yusuf menjelaskan bahwa berhala merupakan buatan manusia atau nenek moyang mereka. Sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 40 yang artinya, apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Oke, di sini yang kamu sembah selain Dia di sini ialah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun nenek moyangmu. Kamu buat di sini oleh kamu atau nenek moyangmu ialah berhala. Oke, penjelasan yang kedua ialah bertanya serta menegaskan bahwa Tuhan yang patut disembah ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah Yusuf ayat 39 yang artinya, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Oke, di sini Nabi Yusuf bertanya selagi menjelaskan atau mempertegas. Bertanya pada ayat, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Manakah di sini ya? Dan mempertegas bahwa Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Sehingga memang sesungguhnya Allah lah
satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Poin ketiga ialah menegaskan bahwa segala sesuatunya hanyalah milik Allah. Oke, sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 40 yang artinya keputusan itu hanyalah milik Allah. Hanya milik Allah ini ketika kita kilas balik adalah Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Hal itu adalah berhala-berhala yang disembah. Jadi memang sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 39 tadi menjelaskan bahwa Allah lah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi pada Quran Surah Yusuf ini ialah dia tuh menerangkan bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan atau memerintahkan menyembah selain Dia, karena sesungguhnya memang Allah lah yang Maha Esa. Kisah Surat Al-Anbiya ayat 7. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsir surat Al-Anbiya ayat 7. Di sini kita mengutip dari 3 kitab tafsir yang berbeda. Yang pertama adalah kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yang di poin pertama menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah rasul yang baru karena sebelum-sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk menjawab keraguan dari masyarakat setempat tentang Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi yang terakhir, di poin kedua Allah memerintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab atau ahlud dzikr dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir atau tidak. Kemudian, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Buya Hamkah menambahkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar bahwasanya ada beberapa kesan yang didapat dari ayat tersebut. Yang pertama, kita boleh bertanya atau menuntut ilmu kemana saja, walaupun kepada ahlul kitab, asal mereka ahlul dzikr, yang ada pengetahuan yang akan diambil daripadanya. Maksud dari poin pertama ini adalah bahwa kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu boleh menuntut ilmu kepada siapa saja, walaupun kepada orang yang tidak beragama Islam. Kemudian kitab tafsir yang selanjutnya yaitu kitab tafsir Fi Zilalil yang ditulis oleh Sayyid Qutb yang menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa rasul-rasul berasal dari manusia biasa. Selanjutnya pada poin kedua, bertanya kepada ahli kitab tentang rasul-rasul sebelumnya bila mereka tidak mengetahui. Dalam penjelasan di poin kedua ini dapat kita jadikan sebagai landasan bahwa kita dapat menuntut ilmu kepada siapa saja walaupun orang tersebut berbeda keyakinan atau akidah dengan kita. Kemudian di poin ketiga, dengan adanya orang-orang pilihan Allah, maka di zaman yang ada ini mereka akan mengenal, mengakui dan menjadikannya sebagai suri tauladan di bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan itu milik Allah. Kami menerima kritik dan saran, jadi jangan lupa komen, Like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan. Bye.